Bab 676. Tidak bisa dibunuh. Warrior yang melemparkan perisai mana ke lantai 2 pagoda Hongmeng, yang merupakan gedung alkimia. Setelah perisai mana memasuki gedung alkimia, dia tiba-tiba menjadi pendiam. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa? Pada saat ini, pria berpakaian hitam di kejauhan tiba-tiba meraung tajam, matanya penuh kejutan dan ketidakpahaman. Karena dia mengetahui bahwa ketika warrior yang mendapatkan perisai, dia benar-benar kehilangan kontak dengan perisai mana, yang membuatnya merasakan rasa takut yang kuat terhadap warrior yang. Karena meskipun master setengah suci, tidak mungkin menghapus jejak spiritualnya, karena jejak spiritual itu ditanam pada masa puncaknya. Dan kini pria yang memegang pedang di hadapannya justru kehilangan kesinambungan antara dirinya dengan perisai mana. Bagaimana dia tidak kaget, bagaimana tidak cemburu? Bulderkin melirik pria berpakaian hitam itu, lalu memandang warrior yang, dengan keterkejutan dan ketidakpahaman yang luar biasa dalam suaranya, dan berkata, "Bagaimana kamu melakukannya? Bukan tidak mungkin menghapus jejak spiritual orang lain. Namun, ini umumnya mengacu pada master yang kuat dengan alam tinggi versus pendekar hitam dengan alam rendah. Warrior yang hanyalah alam bangsawan, tetapi laki-laki berbaju hitam itu adalah alam kaisar. Orang dengan alam rendah akan menghapus jejak spiritual mereka yang memiliki alam tinggi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia benar tidak akan percaya." Warrior yang tidak terkejut bahwa pagoda Hongmeng dapat menekan perisai mana, karena sejauh ini, tampaknya tidak ada yang tidak dapat ditekan oleh pagoda Hongmeng. Warrior yang tidak peduli dengan perisai mana untuk saat ini, toh, benda itu sudah menjadi miliknya. Dia memandang pria berpakaian hitam di kejauhan dan berkata, "Aku tidak membenci pendekar hitam spesies penentang, tetapi begitu kamu keluar, kamu akan membantai praktisi pendekar hitam wilayah selatanku. Aku ingin bertanya, siapa yang memberimu keberanian?" Setelah kata-kata itu jatuh, pedang jiwa menyapu dan menyelimuti pria berbaju hitam itu. Ditekan oleh jiwa pedang, kulit pria berbaju hitam itu berubah drastis, dan dia kehilangan suaranya. "Jiwa pedang, kamu ternyata jiwa pedang, kamu hanya dalam keadaan mulia." Alam bangsawan. Jawaban pria berbaju hitam adalah energi pedang ungu. Kali ini energi pedang ungu lebih kuat dan lebih cepat dari yang sebelumnya. Karena ditekan oleh jiwa pedang, pria berpakaian hitam tidak bisa menghindar sama sekali, dia hanya bisa melawan. Tapi dia sangat jelas tentang situasinya saat ini, jika dia melawan, dia pasti terluka parah. Dia tidak akan mati, tetapi cedera serius akan mengurangi kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia toleransi. Saat ini, dia dengan cepat melihat Bulderkin yang ada di samping dan berkata, "Yang mulia, tolong bantu aku. Aku akan sangat berterima kasih." Meski membuka mulutnya, gerakannya tidak lambat, lengannya menari-nari, puluhan jelmaan ular energi raksasa yang terbuat dari energi hitam menyembur, lalu energi pedang menerkam warrior yang. Puluhan energi ular raksasa berserakan dengan satu sentuhan, dan energi pedang ungu meluncur langsung ke dada pria kulit hitam itu. Dengan teriakan, seluruh dada pria berpakaian hitam itu meledak, daging dan darahnya terbang kemana-mana, dan kemudian dia terbang terbalik. Tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depannya. Pria berpakaian hitam itu terkejut. Baru saja akan mengatakan sesuatu, penguasa pedang di warrior yang langsung mengenai kepalanya. Peng! Kepala pria berbaju hitam itu meledak seperti semangka. Warrior yang mendarat di tanah,
menatap pria berbaju hitam yang tidak memiliki kepala. Ekspresinya sedikit waspada, dan segera wajahnya sedikit berubah, karena kepala pria berbaju hitam yang telah meledak sebelumnya ternyata menjadi sangat cepat. Kecepatannya semakin meningkat. Tidak hanya hati warrior yang terkejut, tetapi bahkan semua orang di lapangan terkejut. Tidak bisa dibunuh. Apakah benar-benar ada orang di dunia ini yang tidak bisa dibunuh? Di mata semua orang yang terkejut, kepala pria berbaju hitam yang meledak telah pulih seperti sebelumnya. Tidak hanya kepalanya, tetapi juga tangannya telah pulih, tetapi auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Alam Kaisar juga turun ke kelas 1. Kamu tidak bisa membunuhnya, setidaknya kamu tidak bisa sekarang. Bulderkin tiba-tiba berkata, tidak ada orang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini, kata warrior yang. Bulderkin berkata, kamu benar. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat, selama ada kekuatan yang cukup, itu bisa dibunuh. Kita juga akan mati. Selama memiliki kekuatan untuk menghadapi kita, kita akan mati. Bisa dibunuh mati, tapi sayangnya, dunia ini tidak memilikinya. Kalau begitu kamu abadi, kata warrior yang. Bulderkin berkata, kehidupan abadi itu abadi. Hah? Apakah kamu tahu mengapa kami menjarah energi ungu asli dengan panik? Kami tidak ingin menjadi lebih kuat, tetapi kami ingin menyingkirkan situasi kami. Faktanya, banyak kali, kami ingin mati lebih dari orang lain. Warrior yang melirik Bulderkin dan berkata, kamu bukan orang yang suka omong kosong, mengapa memberitahuku ini? Karena kamu membunuh orang-orang di Tanah Suci. Bulderkin berkata, aku menyelidikimu dan menemukan bahwa kamu dan Tanah Suci tidak ada habisnya, artinya, kita memiliki musuh yang sama. Tentu saja aku tidak mau ikut-ikutan. Hanya saja bagiku, orang yang membunuh Tanah Suci, baik atau buruk, tidak pantas mati, haha. Warrior yang berkata, bagiku, apakah itu Tanah Suci atau pendekar hitam spesies penentang, selama tidak datang untuk memprovokasiku, aku tidak akan memprovokasinya. Tanah Suci telah memprovokasiku, jadi mereka membayar harganya. Hah? Ingin melarikan diri. Pada titik ini, warrior yang tiba-tiba melihat ke samping dan melihat pria kulit hitam itu berubah menjadi cahaya hitam lasing ke kejauhan. Mencapai ujung dunia. Warrior yang menghilang di tempat yang sama, kemudian terdengar suara pedang di langit di kejauhan, dan kemudian pedang energi yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit, dan setelah beberapa saat, pria pakaian hitam itu datang. Bulderkin memandang bingung dan berkata dengan suara rendah, hanya alam bangsawan, tapi dia bisa menantang alam kaisar lebih tinggi lagi. Menarik. Bajingan, kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Raungan pria berbaju hitam datang dari langit di kejauhan, dan suaranya agak keras. Warrior yang melecehkan Master Alam Kaisar. Semua orang tidak bisa menoleh sedikit pun, tetapi untungnya, bagaimanapun, kekuatan warrior yang telah meningkat, dan telah sangat meningkat. Ini adalah hal yang baik untuk seluruh wilayah selatan. Faktanya, menurut kekuatan asli warrior yang, bahkan jika dia tidak akan kalah dari pria kulit hitam itu, tidak akan mungkin untuk mengalahkan pria kulit hitam dengan mudah. Alasan utamanya adalah dia telah menyerap esensi dan darah leluhur naga dan 3 mosenter dewa di menara sebelumnya, dan dia telah sangat meningkatkan keterampilan ilmu menebas langit menarik pedang. Apalagi ilmu menebas langit menarik pedang yang dilapis dan serangan fatal, kombinasi keduanya, sang Master Alam Kaisar tidak bisa menolaknya sama sekali. Segera, tidak ada suara. Kemudian warrior yang muncul kembali di depan mata semua orang. Bagaimana dengan yang lain?
Bulderkin berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang melirik Bulderkin dengan samar, dan berkata, sudah mati, pedang memotongnya menjadi ampas, dan perlu beberapa tahun untuk pulih. Bulderkin. Setiap orang. Bersambung.